Selamat berjumpa kembali sahabat cinta Alkitab. Selamat bertemu dengan kitab ke-14 dalam perjanjian lama, kitab Esra. Kita pastikan sahabat seperjalanan bisa mengikuti sampai seluruh kitab, sampai kitab Wahyu. Kita belajar bersama-sama. Kitab Esra, penulis. Kitab Esra tidak menyebutkan nama penulisnya. Tradisi menyatakan bahwa Nabi Esra lah yang menulis kitab Esra. Ketika kisah Nabi Esra muncul dalam pasal 7, penulis kitab Esra beralih dari cara penulisan dari sudut pandang orang ketiga menjadi orang pertama. Ini menjadi alasan lain untuk menganggap Esra sebagai penulisnya. Tanggal penulisan. Kitab Esra diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara 460 sampai 440 sebelum Masehi. Tujuan penulisan. Kitab Esra ditulis untuk mencatat peristiwa yang terjadi di Israel setelah kembalinya mereka dari tawanan kerajaan Babel dan sekitar 1 abad sesudahnya, yang dimulai dari tahun 538 sebelum Masehi. Penekanan Esra adalah mengenal pembangunan kembali bait suci. Kitab ini menyimpan garis keturunan yang amat lengkap dengan tujuan mendukung klaim posisi imam dan keturunan Harun. Ayat kunci, Esra 3 ayat yang ke-11. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Esra 7 ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel, dan Raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Rangkuman. Tema kitab ini dapat dipilah sebagai berikut. Pasal 1-6 kepulangan pertama di bawah Zerubabel dan pembangunan kembali bait Allah. Pasal 7-10 pelayanan Esra karena setengah abad telah berlalu antara pasal 6 dan 7. Tokoh yang muncul di bagian pertama kitab ini telah meninggal di saat Esra memulai pelayanannya di Yerusalem. Esra merupakan tokoh utama dalam kitab Esra dan Nehemia. Kedua kitab tersebut berakhir dalam doa dengan doa pertobatan, Esra 9 dan Nehemia 9, dan pertobatan bangsa Israel dari dosa yang menjerat mereka. Beberapa pesan dari Nabi Hagai dan Zakaria yang ikut dicantumkan dalam naratif ini, Esra pasal 5 ayat pertama, dapat diamati melalui kitab mereka masing-masing. Kitab Esra mencatat masa ketika kembalinya bangsa Israel dari tawanan dan pembangunan kembali bait Allah sampai dengan dekrit Raja Artasasta. Satu peristiwa yang diulas dalam bagian pertama kitab Nehemia. Hagai adalah nabi utama pada masa Esra dan Zakaria adalah nabi utama pada masa Nehemia. Bayangan. Kita disajikan kelanjutan tema terkait umat yang dipelihara Allah dalam kitab Esra. Ketika malapetaka atau hukuman dijatuhkan, Allah selalu menyisakan sebagian kecil umatnya bagi dirinya, seperti Nuh dan keluarganya yang lolos dari banjir air bah, keluarga Lot dari Sodom dan Gomora, ke 7.000 nabi yang disembunyikan di Israel di masa penganiayaan Ahab dan Isabel. Ketika Israel menjadi tawanan di Mesir, Allah menyelamatkan orang terluput itu dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Ketika 50.000 orang kembali ke Yudea yang tercatat dalam Esra pasal yang kedua, membandingkan diri mereka dengan jumlah orang Israel dan masa kejayaan Raja Daud, mereka hanya bisa berkomentar, kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput. Tema mengenai orang terluput ini juga dinyatakan di perjanjian baru. Ketika Paulus mengatakan demikian juga pada waktu itu, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Roma 11 ayat yang kelima. Walaupun sebagian besar orang menolak Yesus ketika ia masih di bumi, ada sebagian orang yang disisakan Allah dan dipelihara melalui anaknya dan perjanjian kasih karunia-Nya. Sepanjang sejarah setelah Kristus ada satu kelompok yang tetap setia, yang kakinya menginjak jalan yang sempit tapi menuju kehidupan kekal. Matius pasal 7. Kaum yang tersisa ini akan dipelihara kuasa Roh Kudus yang telah menyegel mereka dan menyelamatkan mereka pada hari terakhir. 2 Korintus 1 ayat 22, Efesus 4 ayat yang ke-30. Praktek. Kitab Esra merupakan kitab mengenai pengharapan dan pemulihan bagi orang Kristen yang hidupnya terluka oleh dosa dan pembangkangan terhadap Allah. Ada harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun.
Allah yang tidak mengabaikan ketika kita datang kepadanya untuk bertobat dalam kondisi yang hancur hati. 1 Yohanes 1 ayat 9. Peristiwa kembalinya bangsa Israel ke Yerusalem dan dibangunnya kembali bait Allah telah terulang dalam kehidupan orang Kristen yang kembali dari tahanan dosa dan pembangkangan kepada Allah. Kita bisa berharap akan adanya penyambutan pulang yang hangat dari Allah. Tanpa memperdulikan berapa lama kita telah pergi, Ia siap mengampuni dan menerima kita kembali ke dalam keluarganya. Ia akan menunjukkan cara untuk membangun kembali kehidupan dan membangkitkan hati kita. Di mana terletak bait Roh Kudus seperti pada pembangunan bait di Yerusalem. Allah mengawasi renovasi dan dedikasi kehidupan kita dalam pelayanannya. Perlawanan para musuh Allah terhadap pembangunan kembali bait menggambarkan ciri khas musuh bagi jiwa kita. Iblis menggunakan mereka yang seakan-akan selaras dengan tujuan Allah untuk menipu dan menyimpangkan rancangannya. Esra 4 ayat 2 menjabarkan kata-kata penuh tipu daya dari mereka yang mengklaim diri sebagai penyembah Kristus, tetapi sebenarnya hanya ingin membinasakan, bukan memulihkan. Kita harus waspada terhadap para penipu seperti itu. Memberi respon layaknya seperti Israel meresponi, menolak untuk dikelabui oleh kata-kata indah dan pengakuan iman palsu mereka. Sahabat cinta Alkitab, sampai bertemu di kitab yang ke-15 Nehemia. Tetap setia mengikuti sahabat cinta Alkitab sampai pasal terakhir. Shalom.